Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat jannah? Mudah-mudahan kita senantiasa diberi berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kejadian nyata ini dikisahkan oleh salah seorang ulama di Arab Saudi. Suatu ketika, seorang dokter spesialis syaraf terkemuka di Pakistan, terbang menggunakan pesawat kecil yang hanya berisi beberapa penumpang saja. Di tengah penerbangan, cuaca tampak sangat mendung, bahkan langit mendadak gelap. Awan begitu pekat ditimpali kilat yang menyambar-nyambar. Begitu sangat terasa guncangan dalam pesawat. Tiba-tiba mesin pesawat terkena petir yang membuat satu mesin rusak. Pesawat pun terpaksa harus mendarat darurat. Beruntung ada sebuah bandara kecil yang dekat lokasi kejadian. Alhamdulillah, pesawat berhasil mendarat dengan selamat. Namun ternyata bandara itu berada di wilayah pelosok yang sangat terpencil. Apakah kalian bisa memperbaiki pesawat ini? Tanya sang dokter. Ternyata tidak ada seorang pun yang dapat memperbaiki pesawat. Jadi semua penumpang haruslah menunggu. Berapa lama kita harus menunggu di sini? Tanya sang dokter. Mungkin cukup lama, jawab. Tapi aku harus segera tiba di kota sebelah, sangat penting. Untuk ke sana, Anda perlu 3 jam jika naik mobil, jawab sang pilot. Oh ya, aku akan sewa mobil saja. Akhirnya, dokter memutuskan menyewa mobil dari bandara itu untuk menuju ke kota tujuan. Mobil pun mulai bergerak. Namun, cuaca masih tetap mendung. Langit gelap, kilat menyambar dengan kencang. Hujan pun turun sangat deras, seakan air diguyurkan dari langit sangat lebat. Mobil pun berhenti, tidak dapat bergerak lebih jauh lagi, karena ternyata harus melewati jalan berlumpur. Air pun mulai membanjiri jalan tanah becek itu. Dokter segera sadar, ia tidak bisa kemana-mana lagi. Dalam situasi gelap, dokter melihat ada sebuah rumah kecil terletak di ujung sana. Kita pergi ke sana saja. Kita bisa berteduh sembari menumpang sholat. Mungkin di sana juga ada makanan barang sedikit, kata dokter kepada supir. Mereka pun memutuskan untuk menuju ke rumah kecil tersebut. Lokasi rumah itu sungguh sangat terpencil dan jauh dari pemukiman penduduk lainnya. Akhirnya dokter pun mengetuk pintu rumah dengan perlahan. Assalamualaikum. Seorang nenek tua membukakan pintu sembari menjawab salam. Ada apa, nak? Tanya sang nenek. Dokter segera menceritakan semua yang dialaminya barusan. Sekarang kami hanya ingin menumpang sholat dan istirahat sebentar, Nek. Menunggu hujan reda, ujar dokter. Tidak masalah, nak, kalian boleh masuk. Nenek mempersilahkan tamu sholat di ruangan musola kecil di dalam rumahnya. Di dekat ruang musola, tampak seorang anak kecil tengah berbaring. Tiap beberapa waktu tertentu, sang nenek tampak gelisah menengok keadaan anak kecil itu. Nenek lantas duduk di ruang musola, ia pun berdoa dan menunaikan sholat. Setelah selesai sholat, dokter pun menyapa nenek. Terima kasih banyak, Nek. Kami sudah menumpang sholat di sini. Kalau boleh tahu, apa yang terjadi pada anak kecil itu? Tanya dokter. Itu adalah anak yatim. Ia tengah sakit parah. Aku adalah nenek dari anak itu, jawab nenek. Kami telah mengunjungi banyak dokter di daerah sini. Mereka memberitahu kami bahwa hanya ada satu dokter spesialis yang dapat menolong anak ini. Kami sudah mencoba untuk menemuinya, tapi mereka minta kami untuk menunggu 6 bulan lagi. Tempatnya pun sangat jauh.
Sejak hari itu, aku selalu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, mudahkanlah urusan kami. Anak ini sakit. Mudahkanlah urusan kami ya Allah," ujar nenek. "Siapa nama dokter spesialis itu, Nek?" tanya dokter. "Namanya Dokter Ishan," jawab nenek. Mendengar jawaban itu, dokter pun langsung menangis. "Kenapa engkau menangis, Nak?" tanya nenek. "Nek, doamu baru saja dijawab Allah. Akulah Dokter Ishan yang kalian cari itu. Mungkin karena doamu, petir menyambar mesin pesawat yang aku tumpangi. Kami mendarat darurat, lalu kami menyewa mobil. Hujan turun lagi, menghentikan kami, dan seterusnya kami ke sini." Mendengar penjelasan itu, nenek pun langsung menangis haru. Ia segera bersujud, bersyukur kepada Allah. Subhanallah, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semua alam akan menuruti apapun yang Dia kehendaki untuk menyelesaikan suatu urusan, untuk mengabulkan sebuah doa. Sungguh peristiwa yang sangat luar biasa. Seorang dokter spesialis yang sangat sulit ditemui, bahkan tidak bisa bertemu tanpa perjanjian sebelumnya. Pasien harus antri 6 bulan untuk konsultasi. Tapi perhatikan, Allah telah mengiring dokter spesialis itu sampai ke rumah nenek yang terpencil dengan caranya. Allah yang menggerakkan Dokter Ishan untuk mengetuk pintu rumah nenek. Ia masuk ke dalam rumah, menunaikan sholat di ruang musola. Dan akhirnya, Dokter Ishan pun melakukan pengobatan terhadap anak yatim yang sakit parah itu. Sungguh Allah Maha mengabulkan doa. Semoga dengan kisah ini bisa menginspirasi kita semua, karena ketahuilah bahwasanya senjata seorang muslim adalah doa. Wallahu a'lam bishawab.